illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan nujina bihamdi wal ahwali wal afat taqila nabi jamil hajat tahri bihamdi sayyid darabana bi negala darajat biguna bi salghayat jamin khairat bil hayati wa dal mamat innal ladzina yubayyunaka innama yubayyinu Allah yadu qaidihim wa man kasabina wa yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahadul wasyuti ajrun azima Allahumma ba'asna bi hadhil yawm ardana bi hadana 'alaiha al jannah innaka la tukhribul mi'ad wa sallallahu rabbil alamin. Amin. Ila datin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa zurriyyati baitin dalwi ajman kullu shay'in la ilaha illa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah silsilatul qadiriyatin naqsyabandiyah masyariyah wa jami'al turuqi khususan ada sunan auliya semainin abdul qadir jailani wa sallallahu alaihi wasallam jadidin baghdadi khatib al-qadir samasi wa silsilatul alagali sabi salbani silsilah sabu banang wa sallallahu wa qad sallallahu alaihi silsilati malaiki zinanhum qala syinin ainahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, zikir la ilaha illallah diamalkan yang setiap selesai salat 5 waktu paling sedikit 165. Bukan dibatasi, itu paling sedikit, banyak lebih bagus. Khususnya kalau sedang banyak hajat, kita berzikir jahri yang banyak. Dan kalau sedang sibuk karena ada tugas di bekerja kita, maka zikir juga boleh 3 kali saja. Tapi ingat kalau sedang sibuk, kalau tidak sibuk jangan. Karena kalau kita zikir 3 disebabkan sibuk, nanti waktu senggangnya malam atau pagi harinya diperbanyak atau dikorok untuk menjaga selalu kesehatan rohani kita. Sehari semalam zikir kita ini jangan kurang dari 165 kali 5. 5 itu maksudnya sholat 5 waktu. 165 ibarat obat dari dokter itu dosis. Itulah zikir yang pertama, zikir jahar. Zikir yang kedua, zikir hobi, itu hanya suara hati, jeritan hati tanpa huruf, tanpa suara, yang dibuka pada siapa-siapa. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205, wazkur rabbaka fi nafsika, ingatlah kamu kepada Tuhan di dalam hatimu. Kapan zikir diamalkan disebut oleh Allah bil gudu wal asal, pagi petang. Pagi petang itu maksudnya sore, pagi, siang, malam. Jadi kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, tidak ada off-nya. Karena kalau ibadah yang lain tadi terbatas dengan waktu. Tapi kalau zikir hobi, inilah kerjaan ruh, kerjaan kalbu, jadi tidak terbatas dengan ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Dan zikir ini Bapak Ibu Saudara setelah salat disebut tawajuh. Tawajuh itu adalah konsentrasi menghadapkan hati kepada Allah. Barang beberapa saat kepala ini ditundukkan ke arah kiri. Yang terakhir tadi tolong diketuk. Itu kalbu kita, jari di bawah susu kiri. Ya, tangannya dilepas, kepalanya diarahkan ke sana. Ya, ini hanya beberapa saat. Kenapa harus menunduk ke arah kalbu? Karena inilah diri kita yang sesungguhnya. Badan kita ini hanya casing, badan kita hanya cangkang. Ya, mari kita mulai. Tundukkan kepada kiri, dagunya nempel ke dada kiri, matanya merem, bibirnya rapat, giginya rapat, lidahnya dilipat ke langit-langit. Jeritkan dalam hati saja, jangan bersuara. Saya bersuara hanya untuk membimbingkan. Inilah yang dijeritkan dalam hati setiap saat, jangan diganti dengan yang lain. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. 2 nama Allah di tengahnya dahulu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Hanya selalu ada di tengah, jangan dihilangkan. Selalu seperti inilah. Allahu Allah, Allahu Allah. Baik sedang diri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang jalan, sedang sibuk bekerja. Terus jangan putus, jangan berhenti. Kalau putus kembali, kalau berhenti mulai kembali. Ingat terus ingat. Baik sedang ibadah atau di luar ibadah, apapun ibadahnya Bapak Ibu Saudara, inilah khusyuknya ibadah. Khusyuk bukan menangis, khusyuk bukan menunduk, khusyuk bukan menterjemah. Khusyuk adalah hati selalu ingat Allah. Itulah yang terangkan dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lillazina amanu tasya qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya kepada orang yang beriman? Khusyuk adalah hati selalu ingat Allah. Inilah caranya. Terus jadikan. Baik sedang salat, saum, zakat, infak, haji, umrah. Allahu Allah, Allahu Allah. Sedang di mana saja, walaupun sedang di toilet, tidak apa-apa.
Ya, karena hanya dalam hati, sedang tidak punya wudhu. Kaum ibu sedang datang bulan, bapak-bapak punya hadas besar sekalipun, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus jangan putus yang berhenti. Badan kita ada di bumi, muka kita menghadap makhluk, menghadap manusia, menghadap pekerjaan kita, menghadap kemana saja. Tapi hati kita selalu menghadap Allah, selalu ingat Allah, selalu bersama Allah. Dan Allah berfirman, hadiku siwa nama ahu idza zakarani. Aku selalu bersama hambaku di kala sedang ingat aku. Jadi kita ingat Allah, sebenarnya Allah bersama kita. Ya, kita bersama ibu bapak senang, bersama bos senang, Allah bersama Allah, makanya senang dan tenang. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sampai kapan zikir ini? Sampai akhir hayat kita. Masa kita sampai mati, sampai hidup lagi. Karena ruh kita diciptakan oleh Allah, ada awal tiada akhir. Jadi yang zikir di dunia nanti zikir di alam kubur, zikir di alam baqa. Terus selalu zikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Alhamdulillah. Sudah Bapak Ibu Saudara, balanya tidak menunduk lagi, tapi yang di dalam hidup dibantu dengan ujung jari. Kalau kita bawa tasbih terus sedang jalan, naik motor, naik mobil, sedang kerja tidak umum, tapi ujung jari ikuti, ada yang tahu. Dalam menjadikan nama Allah. Terus nanti kalau sudah lancar, kalau tidak zikir tidak enak. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dia pernah kasih mursyid menyampaikan talqin zikir, khususnya yang baru, yang lama, mudah-mudahan yang diniatkan untuk ya talqin pada diterima, diberkahi semuanya. Sekian al-afu minkum, ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat futsal kedua ya, dipakai Manakiban. Dulu Maret 2012 di lapangan futsal Jagat Aras, Pangarsa Abah membuka Manakib. Nyata kejadian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal munfaridin was-sabiqin wal muqarrabin was-siddiqin biwasilati Syekh Abdul Qadir fi hadzal zaman. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah? Qala majalis dzikir. Ila hadrati jami' al-islah tariqah qadiriyah naksabandiyah ma'suriyalaya wa bilusus al-arif billah al-wasil ilallah al-insan kamil alladhi lam mislahu bi ilmihi wa amalihi hadrati pangarsa baos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kehadapan yang mulia para Wakil Talqin Datuk Syekh Pangarsa Abah Abuya Kiai Haji Muhammad Soleh, Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Al-Wahabi, Pak Kiai Haji Ujain Al-Ma'ud, Ketua Madrasah Depok Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, Pemangku Manakib Bapak Ari, para ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, Allah berkahi dengan soleh-solehahnya, sehat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, ngeunah nyawa betah jasad cager bager barakah karomah pangarsa baos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pangarsa Guru Agung,
paling tidak yang terdengar langsung oleh telinga ini 3 kali menjaharkan bahwa amaliyah kita ini, bahwa madrasah di tempat-tempat zikir kita adalah raudhah. Bahkan kemarin ganti pelangnya, perintahnya waktu sebelum manakib itu ganti pelangnya, bukan madrasah tapi raudhah. Bongana teu ngalalartieun wae pakai bahasa Jerman ya. Sebabnya pada nggak ngerti sih. Udah, sekarang jaharkan aja raudhah, bukan madrasah. Nah, ini secara organisasi belum dibahas gimana teknis mengubah madrasah jadi raudhah. Raudhah TKN Ma'had Suryalaya Sinarasa Kota Depok gitu ya. Raudhah itu sudah dijaharkan, ini soal rasa. Raudhah itu taman surga, dan ini tentu saja yang bisa mengerti bukan akal pikiran tapi hati, perasaan. Bagaimana perasaan sekarang? Ini taman surga. Perasaan sekarang bagaimana? Bahagia? Bahagia. Tidak ingat apa-apa kan selain yang ada di sini. Tidak ingat hutang, tidak ingat masalah di kantor, tidak ingat masalah dengan istri di rumah, dengan anak. Jadi bahagia aja. Jadi raudhah itu perasaan. Perasaan bahagia karena amaliyah zikir, khataman, manakiban, dan sholat-sholat sunnah yang kita amalkan. Ini legek ya, dari Kiai Soleh nih, dari cincin nih. Kok megangnya begini kayak ibu-ibu yang pegang emas ya. Jadi raudhah itu apa? Perasaan bahagia. Jadi pemirsa ingin memastikan bahwa ajaran ini bukan hoak, bukan berita palsu. Jadi raudhah itu bukan raudhah, dan bahkan al-jannahnya sendiri bukan nanti, tapi sekarang. Masuk, duduk, hidup sejak sekarang di surga dan taman surga. Tandanya sudah masuk hidup di dalam surga, kita selalu bahagia apapun kondisi hidupnya. Sesulit apapun kondisi hidupnya, lagi sakit, lagi bangkrut, lagi sempit, lagi kondisi terpuruk secara dohir, tapi perasaannya selalu bahagia. Nah, itu tandanya ahli surga. Jadi definisi ahli surga itu oleh pengersa dirasakan sekarang, karena tidak ada nanti kalau tidak sekarang. Karena ini juga yang dirasakan sekarang, kita merasakan karena ada raganya aja. Kan pada satu hari kita akan hidup nih, kita nih yang ngomong nih, yang sekarang menggotong raga, ini juga. Jadi kalau bahagianya sudah dirasakan sekarang, nanti juga. Tapi bahagianya bukan oleh apa, oleh siapa. Karena kebahagiaan yang disebabkan oleh, atau kebahagiaan yang diraih oleh selain dzikir, pasti kebahagiaannya sementara. Nah, tadi subuh dikasih tahu Bang Resa. Jadi kebahagiaan yang diperoleh dari selain dzikir pasti kebahagiaan yang sementara, fana. Maksudnya kebahagiaannya itu bersandar kepada siapa dan apa, oleh makhluk. Karena makhluk mah bisa pergi, bisa mati duluan, istri bisa mati duluan, suami bisa mati duluan, anak bisa berubah, barang juga, mobil, uang tidak selalu ada, akan pergi, akan hilang, gitu. Nah, untuk meraih kebahagiaan hakiki yang abadi, sumbernya atau diraihnya hanya melalui kegiatan
amaliyah yang telah kita genggam selama ini. Tandanya kita sudah di dalamnya, di dalam surga, sudah jadi ahli surga, kita selalu bahagia apapun kondisi hidupnya. Ya, tadi Bang Resa mungkin menjaharkan hadis Nabi tadi. Dan majalis zikir itu bukan hanya tempat yang selalu dipakai zikir. Apa saja, siapa saja yang selalu dawam dikurlah, itulah majalis zikir. Jadi rodohnya itu dibawa kemana-mana kita. Siapa majelis zikir itu ya kita, diri kita nih. Tempat zikir itu sama diri kita ini. Jadi kalau pengen serasa di taman surga, kemanapun meskipun lagi kapan saja selalu berada di dalam surga. Jadi perasaannya itu seperti gini nih. Di pasar begini perasaannya, di kantor begini nih, di sawah begini, lagi di motor, di mobil, di mana saja perasaan. Kalau sudah orangnya sudah menjadi majelis zikir, pasti bahagia selalu. Jadi raudhah itu bukan hanya tempat, tapi kita sendiri raudhah itu. Bukan raudhah bahkan sudah taman surga dan berikut tamannya. Nah itu ya hanya mengulas sedikit tentang apa yang disampaikan Guru Agung mengenai menjaharkan raudhah. Kemarin juga dalam percakapan ruhiyah dengan beliau bahwa kita ini adalah pesawat penerbangan menuju hadrat Allah. Disebutnya kloter berapa? Kloter 38. Tidak ada pendaratan darurat. Terus begitu pilot rehat, co-pilotnya naik langsung mengendali, yaitu Bang Resa Guru Agung. Sebagaimana pesawat, ada kelas-kelas di pesawat juga. Tapi itu kelas-kelas dan kategori ini bisa juga merupakan fase atau tahapan, dan tidak boleh disalahkan karena perjalanan. Jadi murid-murid Bang Resa Abah ini ada 3 kelas setidaknya. Pertama, kelas ekonomi. Tidak boleh merendahkan ya, sekali lagi bukan untuk membuat, untuk menyadari aja diri sendiri. Kelas ekonomi itu murid yang ketika mengamalkan ajaran tujuannya adalah terpenuhinya hajat dunia. Tidak salah itu juga. Abang nggak punya duit, ini dompet saya kosong terus. Atau dikirna ulah 165, kalau dikirnya masih kalau dompetnya kosong, dikirnya sekali duduk 561 misalnya. Nah itu masih mengamalkan dikirnya, masih dibarter dengan hajat dunia. Dikirnya 561 setiap kali, berapa kali? Ya sampai akhirnya banyak duit. Bahkan mengijazahkan sholat hayang bengaringin raya, dijazahkan. Tidak apa-apa, itu untuk murid kelas ekonomi ya sebegitu. Jadi ilmu ajaran Thariqah sebagai ilmu hikmah ya. Memang tidak apa-apa itu juga. Dikir yang banyak dengan tujuan terpenuhnya hajat, diijazahkan juga itu juga gitu oleh Bang Resa Abah. Semua gitu ya. Dan kualitasnya adalah kuantitasnya. Nah, dikir untuk sehat ada gitu. Lagi sakit, dikir yang banyak. Sakitnya udah parah, ya dikir yang banyak. Tapi terus seminggu kemudian datang lagi, Bah saya udah dikir banyak tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kalau belum sembuh tandanya dikirnya masih sedikit. Gitu. Tapi mentranslasikan dengan keinginan badan untuk sehat, tidak salah. Nah, ya. Khotaman,
Khotaman didefinisikan oleh pengarsa Abah, mau apa, tidak mau apa, khotaman. Itu ajian pamungkas. Tapi ini juga beberapa ikhwan ada bahkan beberapa wirid dalam khotaman dipakai untuk kebutuhan dunia ada. Baca misalnya kalau lagi lagi ada hajat, beli mobil apa, baca Allahumma ya qadil hajatnya sesuai bilangan di buku. Lagi jomblo, lagi ngejar calon jodohnya, bisa jadi ditampain Allahumma ya qadil muhimmat sama Allahumma ya qadil hajatnya sesuai bilangan. Jadi hikmah bisa. Yang lagi sakit utamanya Allahumma ya sapil amrodnya sesuai bilangan bisa. Jadi murid kelas ekonomi mengamalkan ajaran untuk meraih kebutuhan apa duniawinya, keperluan atau hajat duniawinya. Sama manakiban oleh pengarsa dijazahkan siapa saja yang terlilit hutang, tenggelam dalam hutang, manakiban setelah sholat. Jadi bagi yang dikejar-kejar debt collector ya udah dijazahkan di mana itu di manakiban di panggung Suirna Rasa itu mengijazahkan ijazah bagi manakiban setiap habis sholat bagi yang diuber debt collector, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, KPR ya, nomor seguta ganti karena diuber KPR. Nah sudah dijazahkan. Nah itu jadi ketika manakibannya melaksanakan manakibannya setelah sholat itu untuk agar beres hutang, nah itu mentransaksikan amalannya untuk kebutuhan duniawi. Tidak apa-apa. Sholat sunnah sama. Ada yang sunnah duha ya karena pengen rezeki. Tidak ada salah juga pengarsa mengijazahkan. Kalau pengen sholat duha, kalau ingin rezeki, sholat duha. Nah ini ada lanjutannya sih, tapi itu juga dijazahkan. Sholat duha. Tidak apa-apa. Namanya juga perjalanan. Dalam proses talqinnya juga beda kelas ekonomi mah. Makanya para pengedar cara ngajak talqin jangan mau ikut thariqah, pusing mereka apa thariqah tuh. Tergantung kondisi hidupnya. Yang terlilit hutang, tanya, kamu mau bayar hutang, mau kebayar hutang kebayar, talqin. Bagi yang terpuruk ekonominya, pengen maju usaha, talqin. Yang jomblo pengen dapat pasangan, talqin. Amalan ini tuh nggak apa-apa itu dipasal dia ijazahkan juga oleh pengarsa. Yang kedua kelas bisnis. Kelas bisnis itu ajaran amalannya mengamalkan ajaran semata mengharap surga. Pokoknya pengen naik surga dan kelas-kelas surga kan ada berapa tuh kelas-kelas surga dan takut neraka. Tidak apa-apa. Maunya saya mah dikir la ilaha illallah pengen masuk surga padahal kan sudah masuk surga gitu ya. Tidak apa-apa. Itu kelas bisnis. Fadilah. Jadi amaliyah thariqah sebagai fadilah. Mengejar pahala biar masuk surga. Tidak apa-apa itu juga. Nah yang terakhir puncaknya kelas first class, kelas VIP, kelas eksekutif. Ini mah ketika mengamalkan ajaran, amalan atau riyadhah sudah tidak ada syarat apapun, sudah tidak ada harapan apapun, sudah tidak dibarterkan dengan dunia, tidak dibarterkan dengan makhluk. Tapi semua dilakukannya karena cinta. Nah ini makom kelas bertorikonya sudah mahabbah, sudah cinta dan itu puncaknya. Jadi sohbah ke pengarsa Abah itu bukan karena ada masalah, sohbah karena ingin ada khusus, tidak salah juga. Tapi sohbah pergi karena cinta, pergi manakiban karena ngeber ada problem kesehatan, tidak apa-apa. Tapi ada yang pergi manakiban ya tidak ada kondisi. Ini yang disebut dalam bahasa Inggris mah unconditional love. Naon cenah?
Unconditional love itu cinta tanpa syarat gitu. Inilah cinta sejati. Udah tidak berharap apa-apa. Tidak mau duniawi, tidak mau surganya, tapi ingin pemilik surga. Bahkan ekstrimnya mah berkhidmah itu sudah tidak lagi berharap barokah wal karomah. Tapi karena cinta, khidmah karena cinta aja udah. Cinta mati udah. Ya kan? Nah, itu kelas first class, kelas eksekutif. Ini semua adalah fase-fase. Nanti juga saya juga awalnya mah bertalkin karena ada persoalan lah gitu. Nah, ya. Karena ada hajat dunia yang pusing dihadapi, talkin pertama kali melalui Abu ya talkin. Tapi lama-lama terjerat dalam cinta yang halal. Gitu ya. Jadi ingat ya. Pokoknya diraba-raba di kelas mana ya. Kalau masih dibarkan dengan hajat duniawi, masih kelas ekonomi. Kalau pengen surga, kelas bisnis. Kalau ingin udah cinta aja udah. Berarti first class. VVIP itu. Udah al-muqarrabin tadi siddiqin wal muqarrabin wasabiqin wal munfaridin gitu. Dikirnya udah dikir banyak itu ya karena ya cinta aja, pengen aja dikir, tidak ada alasan apapun. Ya, mudah-mudahan kita selalu naik kelas dan apapun sekarang kondisi kelasnya, nikmatilah perjalanannya karena tidak terkejar dan tidak ada yang tertinggal ya. Sama pesawat penerbangannya ya, jenisnya adalah A038. Kloternya kloter 38 terbang gitu. Bedanya pasti fasilitas satu. Ekonomi makanannya kursinya umpel-umpelan ya kan. Paling banyak kursi ekonomi mah. Kelas bisnis ya beda lah, ada TV-nya agak gedean, makanannya enak gitu kan. Kalau eksekutif first class mah waduh. Begitu turun itu bukan naik bus, dijemput Rolls Royce sedan, nggak pernah ngantri di imigrasi kalau luar negeri itu, langsung bablas gitu. Jadi fasilitas. Jadi setiap kelas menentukan fasilitas. Ya bismillah lah, kita sama-sama terus mengupgrade diri kita untuk dari murid kelas ekonomi naik ke kelas bisnis sampai ke first class ya. Tetapi semuanya istimewa ya, meskipun pengerta kita mah semua di kelas bisnis ya tadi, tapi untuk menggambarkan ya, bagi kita yang mengamalkan tidak ada salah juga, tidak ada salah. Bisa jadi sudah di eksekutif ada hal tertentu kita lari ke kelas bisnis, kelas ekonomi karena ada hajat ya, kita misalnya sholat hajat karena memang ada hajat ya, tidak apa-apa juga, itu juga ada contohnya dari pengersabah. Ya, contohnya sudah di kelas eksekutif ada pernah berkisah lah melaksanakan sholat hajat karena ada satu peristiwa duniawi yang memang harus diselamatkan. Ya apa-apa. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Barokah wal karomah pengersabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammad وسلم تسليما